Oke, kita lanjutkan irisan yang berikut, irisan Didi. Sesuai urutan namanya ya, AA, BB, CC dan seterusnya. Nah, irisan Didi tujuannya mencari batang 4 dan 13. Batang 4 dan 13. Nah, jadi kalau kita tengok irisan Didi, maka gaya yang paling sedikit sekarang adalah di irisan Didi sebelah kanan. Gitu ya. Saya ambil dulu. Nah, oke. Oke. Jadi apa tadi? Irisan Didi. Nah, irisan Didi, maka kalau kita tengok gambar irisan Didi, ini dia ya. Oke, memang dari gambar potongan atau irisan Didi tadi lebih enak kalau membahas yang sebelah kanan gitu ya. Yang sebelah kanan gayanya cuma RB, cuma satu. Jadi artinya kerjanya bisa lebih cepat ya. Ini nih sebelah kanannya RB ya. Cuma satu itu gaya selain gaya batangnya ya. S4 dan S13. Tapi gaya luar yang mau dibahas cuma satu, itu RB. Yang besarnya sudah dapat 22,41. Nah gitu. Jadi kita lihat sebelah kanan, inilah dia. Oke. 4 dan 13 yang mau dicari, dimisalkan tarik dulu. Nah, gaya yang ada cuma RB. Nah, diproses. Kita pertama cari S13. S13 kita memainkan ke titik I. Ke titik I. Jadi kalau digambar, ini dia titik I-nya. Gitu ya, titik I-nya di mana RB jaraknya adalah 2 meter dan putarannya negatif. Nah, gitu ya. Oke, sementara kalau kita mau cari S13, ya betul dimomenkan ke titik I. Supaya apa? Supaya momen dari gaya batang 4 itu 0. Kenapa? Karena jaraknya 0 gitu ya. Oke, perhatikan ini nih. S4 kita momenkan ke titik I, kan jaraknya 0. Artinya momennya juga 0. Sementara S13 ini ya. S13 jaraknya berapa ke titik I? Adalah 5. Gitu ya. Oke, jarak S13 5. Muternya nanti positif secara jarum jam karena arah gaya kan ke kanan ya. Oke, sementara RB tadi jaraknya ke titik I adalah 2 ini ya, 2 meter. Terus muternya adalah berlawanan. Oke, cuma itu gayanya. Maka kita proses RB kali 2, S13 kali 5 plus tandanya, maka S13 didapat 8,964 kN. Hasilnya positif. Artinya pemisalan tarik udah betul ya. Jadi artinya apa? S13 itu batang tarik. Nah gitu, 8,964. Dah. Oke. S13 sudah didapat, maka yang belum adalah S4. Ini pun sama. Kalau kita mencari S4, momenkanlah si 13 itu, S13 itu ke titik sehingga jaraknya 0. Maka dia momenkan ke titik H. Ya, ke titik H. Mana itu titik H? Kita lihat gambar. Nah, ini ya. Ini titik H-nya. Artinya apa? S13 ke titik itu jaraknya 0 sehingga momennya 0, artinya pengaruh gaya S13 jadi 0 gitu kan. Nah, tapi kemudian S4 ada jarak. Ini ya. S4 ke titik H ada jarak sejauh D1. Nah, jadi D1 semua ini ya. Oke, jadi hanya satu harga D aja, D1 aja yang kita cari. Oke, S4 jaraknya ke titik H adalah D1. Sementara RB jaraknya ke titik H adalah 2 meter. Sama seperti ke titik I tadi ya. Oke, nah seperti itu. Kita proses. RB kali jarak 2, betul. S4 kali D1, betul. Maka diselesaikan. S4 adalah min 24,136. Nah, hasilnya min. Berarti pemisalan tarik salah. Oke, artinya batang 4 adalah batang tekan. Gitu ya. Seperti itu menyelesaikan gaya batang berapa tadi? 4 dan 13. Tujuan dari pengirisan Didi gitu ya. Dan yang lebih cepat kita selesaikan dengan irisan Didi sebelah kanan.
Ya, kita anggap selesai. Masuk ke irisan II. Irisan II, mana dia? Ini kita tengok. Irisan II adalah, mana dia? Ini ya, irisan II. Sampai sini. Artinya batang yang dipotong adalah 4, 9, dan 12. 4, 9, dan 12. Sementara kita tahu batang 9 kan nilainya 0. Udah. Nah, terus 4 udah diketahui. Jadi tinggal nyari 12. Gitu ya. Oke, potongan II tinggal mencari gaya batang 12. Gitu. Nah, jadi kita proses. Irisan II mencari batang 12. Terus yang dipakai yang mana? Nah, tentu yang sebelah kanan ya. Kita tengok lagi irisan II sama seperti DD tadi. Irisan II sebelah kanan lebih sedikit gayanya. Cuma si RB. Gitu ya, cuma si RB. Oke, nah jadi kita selesaikan. Ya, kita selesaikan. Inilah batang di sebelah kanan yang teriris ya. 4, S9 dan S13 tadi kan, termasuk RB. Nah, jadi untuk mencari siapa tadi? Hanya satu batang 12 ya. Hanya satu batang 12, maka momenkan ke titik I. Ya, momenkan ke titik I. Oke, konsepnya seperti yang tadi, supaya gaya batangnya lain nilainya 0. Jadi nggak ngitung-ngitung, misalnya lebih simpel, lebih cepat ya. Nah, didapatlah kemudian S12 sebesar 8,964. Perhatikan asal-usul gayanya. Saya pikir nggak usah saya terangkan lagi terlalu dalam. Udah pada ngerti lah ya, mana saja gaya yang harus diperhitungkan. Oke, 12 dan S4 termasuk RB. Itulah yang diselesaikan ya. 12 RB, sementara S9 ke 0. Nah, terus kita ninjaunya ke I, berarti membuat supaya S4 itu momennya 0. Ini ya. Kita momenkan ke I tadi kan, sehingga S4 momennya 0. Ya, tidak ada masalah. Walaupun sudah diketahui, bisa kita nolkan supaya apa? Mengurangi pekerjaan, gitu ya, supaya jangan terlalu banyak yang dikerjakan. Sudah. Nah, S12 didapatkan sebesar 8,964 merupakan batang tarik, gitu ya. Dan selanjutnya irisan FF untuk mencari batang 3 dan 8. Oke, inilah sketsa gambarnya. Oke, nah jadi saya pikir di utak-atik sendirilah yang terakhir ini. Oh, ada satu batang lagi 7 ya. Kita lihat nanti itu. Nah, tapi mencari S3 S8 saya pikir bisa dipahami. Mana yang terpotong dari potongan FF itu, FF ini ya. Nah, kemudian gimana cara mencari gaya? Ingat yang lain supaya momennya 0. Ya, sasarannya begitu ya, supaya mengurangi pekerjaan. Oke. Ya, itulah irisan FF sudah didapat. Ini saya agak lamakan supaya bisa dipelajari sendiri. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi batang 3 dan 8 itu. Nah, sekarang yang terakhir adalah mencari batang 7. Mencari batang 7. Nah, mencari batang 7, kalau nengok gambarnya sih nggak masalah ya, mau kiri mau kanan, tapi bolehlah kita ambil yang kiri gitu ya. Inilah gambarnya. Oke, kita udah silonya dulu. Iya, jadi inilah pembebanan maksudnya gaya-gaya yang mau diperhitungkan gitu ya, untuk menentukan S7. Oke ya, jadi S2 oke lah, nggak perlu tahu pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena sasaran kita ke titik I, gitu ya. Nah, jadi perhatikan, saya ambil lagi apa ini papannya. Coba lihat, kita mencari apa? Irisan gigi, nampak ya? Irisan gigi ini, yang terpotong adalah 2, 7, 8 dan 12. Ada 4 buah batang yang terpotong. Nah, jadi yang 2, 8 dan 12 sudah ketahuan kan, udah ada harganya. Tinggal mencari 7. Mencari gaya batang 7. Nah, jadi mau sebelah kiri atau sebelah kanan kayaknya udah berimbang ya. Oke, udah agak berimbang, terserah lah mau kiri atau kanan, gitu ya. Nah, kalau kita ambil kiri, inilah kondisinya. Ya. Inilah kondisinya.
Udah. Jadi mencari S7 memainkan ke titik I. Jadi yang sebelah kiri ya. Nah, yang sebelah kiri gayanya ya ini. Sebelah kiri dari apa? Irisan gigi ya. Artinya gayanya adalah RH, RAV, terus ada gaya 10 di atas dan ada gaya 20 di titik G. Kalian mau diproses ya. Oke. Nah, jadi diselesaikanlah itu. Inilah hasilnya bahwa S7 sama dengan 17,32 positif. Artinya sesuai dengan pemisalan. Batang ini nilainya adalah positif. Artinya gaya batang tarik. Gitu ya. Nah, jadi selanjutnya sudah kita selesaikan semua gaya batang, gitu ya, dengan melihat apa itu irisan atau potongan yang sudah kita tentukan. Ingat ya, irisan atau potongan itu harus ditentukan dulu supaya kita nggak bingung. Nah, tapi sebelumnya harus diketahui apa gaya batang 0. Nah, jadi jangan sampai dicari-cari lagi tuh. Oke, gaya batang 0 sudah diketahui terlebih dahulu, sudah dianalisa. Jadi tinggal melihat perhitungan gaya batangnya. Oke. Nah, jadi selanjutnya ya, ini sebetulnya bukan hanya untuk untuk Ritter, tapi juga untuk semua baik Cremona maupun titik buhul. Apa itu? Yaitu merekam atau merekap bisa juga lah ya, gaya batang yang sudah didapat. Inilah dia. Dari mulai S1 sampai S13, ada yang 0, ada yang sama, ada yang pokoknya bisa macam-macam ya. Oke, asal jangan sampai salah hitung. Kalau salah hitung nggak repot juga. Gitu ya. Jadi inilah gaya batangnya dari mulai S1 sampai S13. Dah. Nah, demikianlah menentukan gaya batang dengan cara Ritter. Dengan cara Ritter disebut juga dengan cara sigma moment. Gitu ya, dengan cara sigma moment. Ya, dan kemudian ditentukan gaya batang setelah kita hitung reaksi perletakan, gitu ya. Nah, jadi hitung dulu reaksi perletakan, baru kemudian menentukan gaya batang 0, baru kemudian menentukan potongan, gitu. Ini dia prosesnya, ya, menentukan gaya batang dengan cara Ritter. Udah? Oke, sampai di sini dulu pembuatan videonya. Nanti saya kirimkan soalnya, nyusul ya. Udah, seperti itu penyelesaian dari gaya batang dengan cara Ritter. Sampai ketemu lagi.